Jadi kami tadi melihat kontrol sistemnya, memastikan bahwa ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru baik. Dan sebenarnya kalau di PLN itu justru kalau Nataru malah turun kebutuhannya karena banyak orang libur ya, industri libur. Jadi kita yakinkan bahwa reserve margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik. Selamat siang teman-teman media. Jadi siang ini saya dan Pak Aryadi, Direktur Transmisi PLN ya, dan Bu Sintia, Direktur Keuangan PLN melakukan kunjungan ke ini unit apa tadi istilahnya Pak? Pengatur beban gandul. Ya kan mungkin teman-teman banyak yang pernah dengar mengenai gandul, ya inilah gandul itu seperti ini. Nah gandul ini sebenarnya adalah pusat untuk mengontrol dispatching listrik di Jawa Bali. Nah, jadi kami tadi melihat kontrol sistemnya, memastikan bahwa ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru baik. Dan sebenarnya kalau di PLN itu justru kalau Nataru malah turun kebutuhannya karena banyak orang libur ya, industri libur. Jadi kita yakinkan bahwa reserve margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik. Tapi tadi kami juga bicara sedikit mengenai rencana ke depan RUPTL untuk pembangunan EBT ke depan, dan juga membicarakan mengenai berbagai isu termasuk isu keuangan di PLN. Mungkin Pak Aryadi silakan Pak menjelaskan mengenai fungsi daripada gandul ini dan bagaimana perannya dalam kelistrikan. Ya, baik, terima kasih Pak Wamen. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini kita berada di gandul. Di sini ada dua unit PLN, yaitu unit pengatur beban dan unit transmisi. Nah, unit pengatur beban adalah unit yang memastikan bahwa penyaluran tenaga listrik, baik itu dari pembangkitan dan transmisi khususnya, sudah sampai ke distribusi dengan baik. Jadi saat ini kita menyiapkan sistem untuk Jawa Bali, di mana di sini ada sistem 500 kV yang dipastikan penyalurannya sampai dengan transmisi 150 dan 70 kV dengan baik. Untuk Nataru ini, sistem kita khususnya di Jawa Bali ini cukup, jadi cadangan kita mencapai 40% lebih karena beban turun. Jadi beban puncak kita perkirakan hanya 26.000 nanti di Natal dan Tahun Baru, dan cadangannya mencapai sekitar 46.000, jadi sangat cukup untuk itu. Dan untuk pengendalian transmisi, pemeliharaan juga sudah dilakukan. Posko-posko yang terkait dengan kesiapan Natal dan Tahun Baru ada sekitar 4.000-an posko dan sudah dilengkapi dengan peralatan yang cukup. Dan kami yakin bahwa khusus untuk Tahun Baru, karena Natal juga sudah berjalan dengan baik, kita bisa amankan dengan baik. SPKLU mungkin cerita Pak? Ya, untuk SPKLU saat ini kita sudah menyiapkan SPKLU. Kalau kita lihat dari pertumbuhan pergerakan pelanggan, yang sebelumnya mobil di Nataru tahun lalu sekitar 2.700, di tahun ini kita perkirakan menembus angka sekitar 5.600-an, jadi sekitar 2,5 kali tumbuh. Tetapi kita sudah siapkan khusus di jalur-jalur pulang mudik khususnya, atau pulang untuk kota wisata, itu menaik 8 kali dari sekitar 64 posisi SPKLU menjadi 500 SPKLU. Jadi sudah dipastikan bahwa kita bisa melayani pergerakan EV yang untuk kebutuhan Nataru ini dengan baik. Dan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pergerakan dengan EV, jangan khawatir, karena dengan kenaikan 8 kali lipat dari pertumbuhan yang hanya kita perkirakan 2,5, itu akan terpenuhi dengan baik. Pak Tito, bila tahun lalu challenge dari PLN ini adalah karena cuaca ekstrim, untuk memastikan instalasi dari infrastruktur dari PLN ini aman. Untuk tahun ini apa challenge yang terbesarnya Pak? Ya, memang challenge yang terbesar kalau kita lihat dari BMKG adalah cuaca ya untuk di tahun ini. Jadi kami sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari, khususnya 1 bulan terakhir, bahwa hal-hal yang terkait dengan cuaca, bagaimana potensi-potensi gangguan, dari mulai landslide, kemudian adanya pohon-pohon yang mungkin akan menyentuh jaringan, itu kita inspeksi dan kita lakukan mitigasi seperti pemotongan-pemotongan, dan jaringan-jaringan itu juga sudah kita pastikan jaringan kita aman dari hal seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi hal itu. Di samping itu juga kita sudah menyiapkan regu untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika masih ada dan dalam kenyataannya nanti kejadian. Seperti posko-posko untuk
PDKB, pekerjaan dalam kondisi bertegangan, karena bisa jadi kita membutuhkan kegiatan penormalan pada kondisi bertegangan. Sudah sedikit mengenai diskon. Ya, personelnya sekitar 10 ribuan ya, itu ada posko sekitar 4 ribuan. Jadi dan peralatan juga ada. Nanti detail secara peralatannya kita bisa share. Pak, peningkatan transaksi SPKL itu terjadi di daerah mana aja yang paling tinggi, Pak? Dari pemantauan sementara, terutama yang tinggi adalah yang menuju tempat-tempat wisata ya. Jadi kalau di Jawa tentunya yang mengarah ke timur, kalau yang ke arah barat karena tidak banyak tempat wisata itu tidak terlalu banyak. Di Bali kelihatannya peningkatannya cukup. Ya. Karena di Bali ada tempat tujuan wisata ya. Kan ini Bu Sinta cerita mengenai diskon Bu, diskon. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini Pak Wamen juga sempat mendiskusikan kepada kita di penghujung akhir tahun ini bagaimana kondisi keuangan PLN dan juga bagaimana kita mengantisipasi di tahun 2025. Nah, alhamdulillah di 2024 kita dapat lalui dengan sangat baik. Jadi kita dengan pengawasan dari Kementerian BUMN juga bisa mengelola keuangan dan insya Allah kinerjanya juga dapat terjaga dengan baik. Dan untuk tahun 2025 nanti ada beberapa tantangan dan barangkali aspirasi yang sudah kita sama-sama dengar bahwa di tahun 2025 akan ada diskon tarif untuk pelanggan di bawah 2.200 di bulan Januari dan Februari. Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar 5 triliun per bulan di Januari dan Februari. Tentu kami harus mengantisipasi tadi arahan dari Pak Wamen bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi kami terakhir juga kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-34 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Nanti rencananya dengan Menteri SDM Pak Bahlil dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan dan tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT ya. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 34 di mana mayoritasnya memang EBT dan memang tadi di salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid ya antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa. Jadi itu nanti mungkin rencana ke depan 10 tahun ke depan. Oleh karena itu dengan rencana yang besar ini kita membalance antara energy security kemudian affordability buat masyarakat dan sustainability. Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik dan tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat. Ini itu. Diskon tarif listrik kan Januari sampai atau gimana? Nanti kita bicara dulu dengan stakeholder terkait. Ya, kita bicarakan dengan Pak Menteri yang lain. Pak Tiko, Gandul ini kan mempasok 70% dari Jawa dan Bali dan wilayah lain yang untuk memastikan bahwa mereka juga karena kadar kalau kita lihat 39 gigawatt ada reserve sekitar 14 nantinya. Kemana itu nanti akan disiapkan? Apakah untuk membantu wilayah-wilayah lain juga atau yang kalau kita lihat kan wilayah lain masih cenderung seperti Bapak sebut tadi Sumatera, Kalimantan juga membutuhkan? Ya, kalau secara nasional kita punya cadangan 14 giga tadi, jadi beban daya mampu netonya 53, beban puncaknya diperkirakan 39. Nah, dikarenakan beberapa sistem kan tidak interkoneksi secara langsung, artinya ini masing-masing sudah punya cadangannya sendiri-sendiri. Dan dari pemantauan kami semuanya dalam posisi normal. Artinya normal itu adalah cadangan di atas 30%. Terima kasih ya.